Sebentar tuh, ini tadi ngomongin soal nyeri-nyeri kan, pengaruh nggak sih dokter, misalkan gitu ya, Iya, Mbak. kita masih mudanya sering bawa-bawa yang berat atau mungkin ngangkat-ngangkat yang berat dengan mungkin posisi yang salah juga, ini bisa menjadi salah satu penyebabnya nggak sih, Dok? Bisa, karena kalau kita bawa beban yang berat, itu berarti kemungkinan resiko cederanya lebih besar. Berjalan dia semakin tambah susah karena nyeri. Ada kemungkinan lumpuh? Iya tuh, kalau misalkan kayak gitu dia Oh, lama-lama nggak lumpuh. langsung, biasanya kan dia bertahap sampai dia ganti sendi lutut. Habis ganti sendi malah semakin nyeri. Oh, Ada beberapa. itu kenapa, Dok? Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi porsi dari pasiennya, jadi kemampuan dia untuk kesiapan dia untuk melakukan fisioterapi tadi itu juga harus dianggap sebagai suatu hal yang penting karena untuk latihan pada yang orang tua yang senior ya, kita harus lebih hati-hati dan lebih selektif. Kenapa? Karena biasanya itu tadi bisa terjadi cedera. Karena kan sudah pasti terjadi penurunan fungsi. Nah, dari ototnya itu sudah jadi menurun fungsinya. Jadi kalau dia tetap harus melakukan beban, latihan beban, mungkin latihan beban yang ringan. Telah hadir bersama kita Dr. Ode Samuel, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis panggul dan lutut, konsultan, Rumah Sakit IMC Pekayon dan Rumah Sakit IMC Cibitung. Halo dokter. Halo Mbak Lulu, Mbak Ratu. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Wah, Tetap semangat. Tetap semangat Seperti biasa. dan gak bosen. Iya. Ketemu kita lagi Iya. untuk ngobrol-ngobrol. yang pasti senang banget untuk ketemu dokter lagi karena ada banyak sekali pertanyaan kita yang nggak sempat kita tanyain di episode sebelumnya ya, betul ya. Yang ketahan kemarin berarti kita tanyain hari ini ya. Tuh, Nah, ya. benar banget nih. Mungkin langsung aja nih Lulu nih pengen nanyain apa tadi. Oke, Dok, sebenarnya itu seberapa umum sih kasus nyeri lutut dan panggul saat ini di Indonesia, Dok? kalau data di Indonesia yang data resminya belum ada yang betul-betul akurat. Tapi kalau untuk Asia Tenggara itu datanya kurang lebih 5,7% per 100.000 penduduk. Jadi kira-kira 55.700 ya per 100.000 penduduk. Oke. Dan mungkin juga kita kilas balik sedikit ya kepada para sahabat Merdeka nih yang mungkin belum menonton episode sebelumnya. Penyebab paling sering nyeri lutut dan juga panggul itu seperti apa, dokter, dan bagaimana? Penyebab yang tersering dari nyeri panggul dan lutut itu biasanya selain diakibatkan oleh penuaan, juga diakibatkan oleh pengaruh mekanis seperti beban dari lutut atau panggul yang berlebihan, misalnya berat badannya yang lebih overweight, atau juga bisa disebabkan karena pengaruh dari cedera. Cedera itu juga menyebabkan pengapurannya terjadi lebih cepat dan lebih progresif, lebih cepat memburuk. Jadi nyerinya lebih cepat. Oh, Dok, sebentar tuh, ini tadi ngomongin soal nyeri-nyeri kan. Pengaruh nggak sih dokter, misalkan gitu ya, Iya, kita Mbak. masih mudanya sering bawa-bawa yang berat atau mungkin ngangkat-ngangkat yang berat dengan mungkin posisi yang salah juga, ini bisa menjadi salah satu penyebabnya nggak sih, Dok? Bisa, karena kalau kita bawa beban yang berat, itu berarti kemungkinan resiko cederanya lebih besar. Jadi selain beban dari lutut, yang kita paling khawatirkan itu ada cedera. Terjadi cedera, meskipun cedera itu cedera yang kecil, tapi itu akan membawa dampak terjadinya osteoartritis atau pengapuran yang lebih dini, lebih cepat. Jadi cedera kecil nggak terasa didiemin gitu ya, Dok? Iya, Ya? betul. Oh, Itu ini yang bisa. apakah bisa juga anak sekolah nih yang buku sekolahnya itu sangat berat, dokter, bisa berpengaruh kepada dia nanti di sendinya saat tua? Bisa, karena kemungkinan untuk terjadinya cedera lebih mungkin. Oh, oke. Cedera itu yang menyebabkan pengapurannya bisa lebih cepat. Oh, artinya atlet yang angkat beban juga bisa cedera dong ya, Lu ya?
Iya, Maksudnya dia lebih rentan terkena. Iya, betul. Oh, Betul. oke, lebih rentan. Iya, selain karena beban yang dia tanggung berat, ditambah lagi dengan resiko cederanya pasti lebih besar. Jadi resiko cedera yang lebih besar ini juga yang menyebabkan biasanya osteoartritis atau pengapurannya lebih cepat. Tapi kata kuncinya adalah kalau cedera gitu ya. Iya, cedera itu penting. Karena itu salah satu hal yang menyebabkan pengapuran itu datang lebih cepat. Dok, kayak tadi atlet kan ternyata punya resiko yang lebih besar. Kira-kira ada nggak sih mungkin cara atau faktor untuk bisa mengurangi cedera itu? Iya, Mbak Lulu, ya. Jadi yang penting latihannya itu harus latihan yang proporsional. Proporsional. Jadi dia latihan yang bertahap, yang continue, gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba langsung bebannya berat. Nah, ini yang tadi kita hindari karena bisa menimbulkan cedera. Jadi asalkan latihannya itu proporsional dan dia bertahap, continue, nah itu aman. Oke. Dan seandainya sudah cedera gitu ya dokter ya, dan dia kemudian juga ada pilihan nih, aduh harus operasi akhirnya gitu kan. Tapi dia belum mau. Jadi pilihan terapi apa saja yang tersedia saat ini untuk membantu orang yang sudah cedera ini, tapi dia nggak mau operasi gitu. Ya, banyak pilihan yang paling kita buat sebagai lini utama dari pengobatan ketika dia cedera itu ya tetap yang tadi exercise therapy. Exercise therapy itu intinya penguatan dari otot, latihan otot dan juga latihan dari keseimbangan. Keseimbangan dari ototnya dan juga latihan ruang gerak daripada sendinya. Ini yang harus kita optimalkan. Karena ini yang paling penting. Bukan penggunaan obat-obatan, bukan nanti suntikan lutut atau dengan operasi gitu. Jadi yang paling kita andalkan kalau dia mengalami cedera itu kembali kepada exercise therapy. Itu dulu yang kita kerjakan. Boleh dibantu nanti dengan obat-obatan gitu untuk membantu mengurangi simptom. Tapi untuk mengatasi supaya cederanya itu tidak bertambah berat, nah itu kita coba dengan exercise therapy. Walaupun tadi yang seperti kita bilang, exercise therapy tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah. Jadi setelah kita lakukan 6-12 minggu dengan fisioterapi yang terstruktur, progresif, continue, tapi tidak membuahkan hasil. Nah ini yang kita buat sebagai alternatif lanjutan untuk tindakan. Ya tindakannya macam-macam tuh. Bisa kita, yang saya bilang tadi, bisa ada yang minimal invasif. Jadi kita lakukan sarafnya kita denervasi. Jadi sarafnya kita lakukan tindakan radiofrekuensi biasanya untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau itu juga tidak berhasil, baru kita mungkin ke pembedahan yang tadi penggantian sendi lutut. Baik yang penggantian hanya pada satu kompartemen atau yang total dua-duanya. Kalau exercise terapi itu seperti apa dokter? Exercise terapi ya untuk menguatkan. Yang kalau sudah mengalami osteoartritis, sebaiknya yang seperti saya bilang sebelumnya, exercise-nya itu yang low impact. Low impact aerobik. Ya. Oke, artinya jalan kaki gitu ya. Betul. Jadi tidak lagi yang intermediate atau yang high impact. Nah, karena ini juga nanti yang saya bilang tadi bisa membebani sendinya dan juga bisa menimbulkan cedera. Nah, jadi kalau yang high impact tadi itu berarti apa aja dok? Contohnya dok? Contohnya misalnya olahraga yang ada lawannya, kayak misalnya Ada lawannya. sepak bola, basket, itu kan high impact dia. Catur juga high impact nih. Oh, Untuk itu otot. beda. iya.
Dokter, kalau seandainya fisioterapi dok untuk mengurangi nyeri sendi ini seberapa efektif sih dok? Efektif sekali. Jadi salah satu lini yang paling penting itu fisioterapi. Fisioterapi yang bagaimana? Fisioterapi yang sifatnya terstruktur, yang progresif dan kontinu. Jadi harus mengikuti program yang sudah dibuat. Jadi jangan 1 minggu ngikutin, 1 minggu enggak, 1 minggu ngikutin, 1 minggu. Jadi enggak Kemudian ya. tercapai. Enggak tercapai. Jadi fisioterapi yang tadi itu, yang terstruktur, progresif, Kan konsisten. kontinu, konsisten. Kalau zaman sekolah bilangnya madol. Madol, Kita nggak Ya, masuk ya. kelas, ya kan? Betul. Jangan suka madol nih kalau misalkan ada terapi seperti ini harus diikuti. Nggak boleh ya. Nggak Iya. boleh. Nah dokter kan salah satu untuk mengurangi nyeri itu kan bisa minum obat pereda ya dok, atau mungkin Oh, iya. suplemen gitu. Misalkan kita udah sembuh dok karena obat pereda itu, bolehkah dilanjut untuk antisipasi atau sebaiknya di stop aja, kita minumnya pas lagi sakit lagi dok? Nah, ini untuk obat pereda nyeri ini banyak sekali menimbulkan masalah. Jadi karena pasiennya itu nyeri yang berkelanjutan terus-menerus, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, akhirnya dia membeli obat nyeri Mm, secara mandiri. Iya. Dia mengkonsumsi dalam waktu yang lama, Ini jangka panjang. painkiller artinya. Painkiller. Oh, oke. Painkiller. Nah, ini sangat berbahaya karena banyak menimbulkan efek samping seperti lambung, mahnya jadi kambuh, ginjal kali ya dok? ginjal juga gitu. Banyak efek yang buruk yang timbul karena penggunaan dari Obat pereda nyeri. obat pereda nyeri jangka panjang. Jadi intinya bagaimana kita bisa melakukan tarik ulur ketika memberikan pengobatan itu. Jadi kalau misalnya untuk awal short term kita harus memberikan obat anti nyeri, ya mungkin untuk awal kita berikan dulu supaya symptomsnya, nyerinya berkurang sambil menunggu efek dari misalnya fisioterapi. Karena kan fisioterapi nggak langsung bisa mengurangi nyeri secara langsung, dia membutuhkan waktu biasanya. Nah, bedanya fisioterapi dengan olahraga yang tadi itu apa dokter? Kalau fisioterapi itu lebih terprogram ya. Oh, oke. Jadi programnya itu lebih jelas, dia biasanya lebih terstruktur, terus dia bisa progresif. Jadi untuk minggu ini dia begini, minggu depan dia bisa lebih berat, minggu depannya lagi lebih berat lagi gitu. Itu dijadwalin aja gitu maksudnya. Iya, Oh. biasanya dijadwalkan. Kalau kita sendiri biasanya kita nggak bisa melakukan itu tadi, menambah intensitasnya kan, nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau di fisioterapi itu bisa, dan itu kan terstruktur, jadi dia terkontrol gitu. Dimonitor. Iya, gitu. Jadi bisa lebih memperkecil efek sampingnya, meningkatkan efektivitasnya. Nah tadi kan sempet obat pereda ya dok, ini kalau Iya. kita tarik belakang soal kalau Iya, Mbak. minum suplemennya atau vitaminnya itu bolehkah berkelanjutan? Suplemen untuk Suplemen? pereda nyeri maksudnya? Oh, jadi suplemen itu sebenarnya bukan pereda nyeri. Dia kan tujuannya untuk biasanya meregenerasi dari tulang rawannya. Jadi tulang rawan itu kan bisa mengalami regenerasi. Ya, regenerasinya itu yang ditingkatkan. Itulah nanti yang membuat permukaan yang tidak rata itu bisa menjadi sedikit lebih mulus. Jadi kalau dia agak lebih mulus, ya dia mengurangi gaya gesekan, keluhan nyeri menjadi lebih berkurang. Tapi kan itu butuh waktu jangka panjang. Nggak instan Suplemen, ya. nggak bisa instan. Langsung tanya aja ke dokter nih, suplemen apa nih menurut dokter yang oke Yang gitu. bagus. Minyak ikan kah atau apakah gitu. Sebenarnya bukan suplemen yang paling penting. Oke. Yang paling penting itu menjaga bagaimana aktivitas fisiknya itu Tetap tetap kembali. terpelihara. Oke. Karena suplementasi itu nggak begitu banyak Pengaruh. dampaknya untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau aktivitas fisik itu, nah itu bisa
mengurangi nyeri. Kan banyak orang yang pengen curang gitu ya kita bilangnya ya kan. Dia nggak suka olahraga tapi akan kita juga minum suplemen ini kok. So I'm fine gitu kan. Justru yang paling penting itu aktivitas dari fisiknya. Jadi dia semakin aktif fisiknya, kalaupun dia mengalami pengapuran, dia itu bisa mengurangi nyeri. Dan mungkin semakin efektif ketika kita berolahraga juga sambil dengan minum suplemen itu ya dok? Ya boleh, tapi sifatnya hanya sebagai tambahan, bukan yang utama. Nah ini yang suka salah kaprah nih. Gimana dong? Suplemen adalah yang bahan pokok untuk menyembuhkan, padahal bukan ya dok ya? Bukan, yang menyembuhkan itu justru gerakannya ya. Betul, karena bukan makanannya gitu. Ya, sendi itu perlu kita pelihara geraknya dan kita pelihara otot-otot untuk yang menopangnya, menunjangnya. Jadi supaya semuanya optimal. Tapi kan juga nggak bisa dipungkiri bahwa ada suatu saat di mana memang sendi itu sudah tidak bisa menopang ya dokter ya. Mungkin karena faktor-faktor cedera yang dia parah atau dia memang sudah sangat tua gitu. Nah pada kondisi seperti apa nih penggantian sendi menjadi pilihan yang terbaik nih untuk si pasien gitu dokter? Iya, jadi penggantian sendi lutut itu tetap kita last resort gitu ya? Iya, sebagai pertahanan terakhir setelah semuanya gagal. Jadi tetap kita harus lakukan tadi yang exercise terapi 6-12 minggu. Kalau itu gagal, tetap pasiennya mengalami nyeri yang progresif, menetap, atau ada gangguan dari bentuk, jadi dia udah O atau dia udah X. Oh gitu ya dok? Ya, itu kakinya juga. bentuknya O maksudnya? Sudah berubah bentuk dia. Jadi kakinya itu bentuk O atau dia bentuk X. Bentuk X tuh kayak gimana? Maksudnya dia ngilang X, mulu ya, kakinya. Jadi ke arah luar. Oh gini. Oh oke. Iya. Oh begini dia. Iya betul. Kalau sudah terjadi perubahan bentuk, ya itu juga salah satu yang kita indikasikan untuk dilakukan ganti sendi. Jadi kalau kakinya udah berbentuk O atau X itu udah harus untuk diganti sendinya dok ya? Iya, karena sudah pasti distribusi dari bebannya pasti sudah tidak merata. Dia pasti akan dominan ke satu sisi. Tapi nanti kalau udah diganti dia akan bisa jalan seperti normal nggak dokter? Bukan jalan seperti yang semula, kan tetap berbeda. Tapi intinya dia bisa melakukan aktivitas fisik yang fungsionalnya lebih baik, nyerinya juga lebih minimal. Oke. Gitu. Kalau misalkan tadi ya kakinya udah berbentuk O atau berbentuk X, orang awam udahlah biarin aja. Apa dampaknya dok? Biasanya kan jadi kelainannya akan semakin tambah berat. Jadi semakin tambah susah dia untuk mobilisasi, untuk berjalan dia semakin tambah susah karena nyeri. Ada kemungkinan lumpuh? Iya tuh. Kalau misalkan kayak gitu dia lama-lama lumpuh. Enggak langsung. Biasanya kan dia bertahap sampai dia bukan lumpuh sebenarnya. Dia nggak bisa jalan karena rasa nyerinya. Nyerinya itu yang membuat dia nggak kuat untuk lama. Jadi bukan karena nggak bisa gerak, tapi Bukan. karena sakit saat gerak. Ya betul. Tapi kalau udah sakit kayak gitu dok, terus kita tetap kayak tadi melakukan olahraga ringan itu nggak apa-apa. Tapi ya sakit aja kali ya. Nah itu nanti kita lihat kalau sudah kelainan bentuk, ya itu mau olahraga, mau nggak olahraga ya nggak bisa mengembalikan bentuknya semula. Nah ini yang kita salah satu yang kita indikasikan untuk dilakukan operasi. Oke. Karena operasi itu selain untuk mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi, juga memperbaiki bentuk. Jadi bentuknya kita perbaiki. Pokoknya udah last resort lah. Ini kalau udah ada kelainan, udah ada bentuk, udah harus operasi. Udah nggak bisa apa-apa. Sebaiknya seperti itu. Karena kalau kita biarkan biasanya cenderung akan lebih buruk. Berbahaya ya. Iya, karena udah pasti distribusi dari bebannya nggak akan seimbang. Kalau untuk waktu pemulihannya seberapa lama tuh setelah operasi? Waktu pemulihannya rata-rata antara ya 6 sampai 8 minggu biasanya. 6-8 minggu berarti berapa? 3 bulanan ya dok? 1,5 sampai ya 3 bulan. Biasanya bulan kedua, bulan ketiga dia sudah mulai membaik. Tapi itu tadi dia harus mengikuti fisioterapi, program fisioterapi yang sudah Dijadwalkan. dijadwalkan. Jangan madol fisioterapinya. Ya, betul. Karena itu poin penting.
tetap harus fisioterapi walaupun udah melakukan operasi itu dok, sampai seterusnya. Ya, makanya sekarang polanya sudah berubah. Jadi pola untuk penanganan dari osteoartritis yang berat itu juga harus melibatkan pasiennya. Tapi nggak selamanya kan fisioterapi ini maksudnya? Oh enggak selamanya. Oke. Tapi pasien itu harus bersedia untuk melakukan fisioterapi tadi. Jadi kita harus edukasi kepada pasiennya. Nanti jangan dia berpikir habis operasi udah. Santai. Iya. Justru nanti dia harus tahu bahwa fisioterapi itu tidak kalah pentingnya dari operasinya. Oke. Ya, saya juga Sama penasaran nih pentingnya. tapi dokter, untuk penggantian sendi ini itu bahan apa yang digunakan? Kan orang bayanginnya tuh besi gitu ya. Ya biasanya titanium. Itu Titanium. ada yang suka nanya nih, itu Iya. berkarat ke dokter? Oh enggak. Kalau itu kan sudah dilakukan uji Mm-mm. secara laboratorium. Jadi dicari yang dia sifatnya inert. Jadi nggak mengganggu, nggak ada efek samping ke tubuh. Tubuhnya. Iya, termasuk yang berkarat tadi. Iya, orang awam pasti bayanginnya aluminium pasti ya. Ini udah berkarat di dalam tubuh gimana nantinya? Enggak. Pasti yang bahannya aman. Biasanya titanium. Soalnya saya inget sih dulu nenek saya tuh sempet ketakutan banget kan waktu mau Iya. dipakein itu. Dia bilang jangan nanti saya kena tetanus, dia bilang. Oh enggak. Karena berkarat. Enggak. Karena kita udah lakukan uji laboratorium untuk itu. Ya ini seenggaknya pada tahu jadinya ya bahwa it's very safe, nggak Yes, masalah yes. sama sekali. Nah tadi dok kayak sendi buatan itu dok, kira-kira tuh bisa bertahan lama nggak sih dok? Atau mungkin ada jangka waktunya berapa bulan atau berapa tahun gitu dok? Oh iya betul. Seperti misalnya kan kalau orang-orang untuk proses kecantikan nih silikon ya untuk ditanamkan pada tubuh. Itu kan kadang ada masanya ya 20 tahun dia bisa degrade gitu ya. Iya. Ini bisa degrade ke dokter? Jadi yang kita katakan bahwa daya tahannya, longevity-nya udah cukup bagus itu kalau dia bertahan lebih dari 10 tahun. Ada beberapa produsen dari implan itu yang mengklaim bisa 20 sampai 30 tahun bahkan. 20 sampai 30 tahun. Tapi yang kita bilang udah cukup ideal itu kalau dia bisa bertahan 10 tahun. Kalau udah 10 tahun berarti harus diganti lagi dok, misalkan. Ya. Kalau dia bisa bertahan 10 tahun minimal atau lebih itu sudah kita bilang cukup ideal. Tapi dari produsen dari implan ada yang mengklaim bahkan bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Jadi itu juga banyak faktornya. Jadi misalnya dia berat badannya berlebih, pasti umur implannya berkurang. Gitu. Tetap juga harus dijaga ya Ya betul. berat badannya, pola makannya. Ya sama jangan aktivitas, jangan sampai lututnya cedera. Lututnya cedera ya lebih cepat dia mengalami. Lama-lama semua diganti jadi robot ya. Gitu. Nah dokter tadi kan kalau seandainya diganti sendi, apakah bisa melakukan aktivitas misalnya untuk karena udah ngerasa pede udah ganti sendi, Iya. olahraga yang berat lah karena kan sendi gue udah baru gitu loh. Tetap kita harus kasih tahu bahwa ini kan sesuatu yang berbeda dengan yang alami. Ini kan buatan. Namanya buatan pasti ada keterbatasan. Jadi kita anjurkan dia untuk latihan, tapi tadi sifatnya latihannya yang low impact tadi. Tetap ya. Low impact exercise tetap. Tapi bukan yang intermediate atau yang high impact. Karena itu akan membuat banyak kendala. Masa dari implannya akan semakin pendek. Ya, keluhan dia juga bisa semakin bertambah nyeri. Jadi kalau bisa yang dia kerjakan itu kita sangat menganjurkan malah untuk dia beraktivitas, bergerak, tapi yang sifatnya yang low impact tadi, low impact. Oh, susah banget ya kalau Exercise misalkan tadi. dia suka sepak bola misalnya, basket ataupun naik gunung. Oh, enggak kita anjurkan lagi. Itu Karena udah itu nggak sudah bukan low impact lagi. Mm-mm. Bukan low impact exercise. Itu bisa termasuk high impact exercise. Bahkan naik gunung pun gitu. Iya, naik gunung itu berat. Kan bilangnya Bawa beban. kan Iya. jalan gitu. Berat termasuk kategori berat kalau naik gunung itu.
Iya, Tetap jadi ngeles ya tuh ya. Iya dong. jadi dia harus tetap bergerak tapi yang sifatnya yang Wow. low impact tadi. Low impact exercise. Nah mungkin dalam 10-15 tahun terakhir nih ya dokter ya, apa perkembangan tuh yang paling signifikan dalam penanganan nyeri lutut dan juga panggul? Ya, itu tadi yang paling penting, pasiennya harus dilibatkan. Oh, oke. Jadi dia harus diedukasi secara lengkap sehingga dia tahu bahwa penanganan ini porsinya dia itu juga penting. Nggak hanya dari porsi dokternya. Gitu. Seperti tadi yang saya bilang, lini utama dari pengobatannya adalah exercise. Jadi dia harus melakukan itu. Jadi harus mau tuh. Karena kan banyak juga yang tidak disiplin gitu. Jadi itu pasti akan mempengaruhi hasil. Gitu. Jadi yang kita bilang modern itu bukan hanya modern dari penanganannya, tapi dari pola pikirnya. Jadi pasien itu harus dilibatkan. Dari pencegahannya juga. Dari dilibatkan. Karena apapun yang kita lakukan, apalagi waktu kita akan melakukan operasi, itu dia harus bersedia untuk melakukan exercise terapi. Karena kalau kita lakukan operasi, tapi dia bolong-bolong tuh, ya hasilnya juga pasti kurang baik. Nah dok, ini apa sih dok sebetulnya perbedaan dengan pengobatan konvensional dengan terapi modern untuk nyeri sendi dok? Perbedaannya itu apa ya? Kalau konvensional biasanya kita lebih ke senternya itu hanya satu sisi, kita aja yang menjadi komando. Jadi kita kasih obat pasiennya, kita edukasi misalnya untuk fisioterapi, tapi dia dari awal nggak kita lakukan edukasi yang baik, jadi sehingga dia nggak mengerti tuh. Jadi dia nggak menganggap bahwa fisioterapi itu sesuatu hal yang sama pentingnya dengan operasinya. Gitu. Karena biasanya habis operasi langsung pulang, nggak balik lagi tuh ke rumah sakit ya. Iya, karena banyak yang habis operasi ganti sendi, misalnya ganti sendi lutut, habis ganti sendi malah semakin nyeri. Oh, Ada yang beberapa. itu kenapa dok? Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi porsi dari pasiennya, jadi kemampuan dia kesiapan dia untuk melakukan fisioterapi tadi, itu juga harus dianggap sebagai suatu hal yang penting. Karena biasanya fisioterapinya dia hanya di awal-awal saja. Jadi 1 minggu, 2 minggu pertama Udahlah. ya, karena dia menganggap kayaknya tidak ada perubahan yang signifikan. Ya itu penyakitnya tidak ada konsistensi. Padahal kan Iya. bertahap ya dok ya. Fisioterapi nggak bisa langsung. Efeknya itu butuh waktu. Kan kita juga melatih otot kan nggak bisa instan. Oke. Jadi harus butuh waktu. Ini juga seru sih dokter ya. Kita juga baru denger nih. Ya. Banyak yang Ya, Marat. ngomong soal injeksi sendi. Ya, Itu ya. sebenarnya apa dan tujuannya tuh untuk apa? Injeksi sendi itu biasanya yang diberikan itu kan steroid ya, anti radang, atau juga bisa pelumas katanya, ya, hyaluronic acid gitu. Tujuannya itu untuk mengatasi nyeri dan peradangan biasanya, nyeri dan peradangan. Yang paling baik memang steroid tadi. Steroid itu bisa mengurangi nyeri secara signifikan dalam waktu yang cepat. Tapi dia memiliki efek samping. Kalau terlalu sering, dia menyebabkan kerusakan dari tulang rawan itu. Malah rusak ya? kalau Malah sering? rusak dia, gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu sering. Biasanya 1-2 kali suntikan per tahun. Itu maksimal untuk suntik yang steroid tadi, gitu. Hanya untuk menghilangkan rasa sakitnya ini. Untuk fase awal aja biasanya kita berikan, hanya untuk mengurangi nyeri dan mengurangi peradangan. Tapi nggak bisa terus-menerus karena pasiennya biasanya akan meminta untuk disuntik lagi, karena dia merasakan perubahan yang signifikan. Keenakan gitu. Iya, jadi dia datang pincang,
Kita suntik gagah dia. Keluar lari Gagah dia dia. pulang. Iya. Dia gagah dia pulang. Jadi karena dia merasakan itu, dia minta disuntik yang sama. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan tulang rawan yang lebih parah lagi. Gitu. Berarti kalau lebih parah bisa sampai nggak bisa bergerak. Bisa sampai lengket ya, bisa sampai lengket tuh. Ya, lengket. Lengket itu berarti nggak bisa ditekuk. Mungkin ya susah untuk digerakkan. Ah, Karena kan proses perusakannya terjadi terus-menerus. Oh, Nah, oke. karena dia radangnya berkurang karena obat itu, dia merasakan nyerinya lebih minimal. Padahal itunya terjadi terus, proses perusakannya terjadi terus berjalan. Wow, kalau udah lengket nggak bisa gerak dia kaku di situ ya berarti. Udah hancur sendinya. Itu yang harus kita Ganti. ganti. Nah, oke, ini juga olahraga nih. Banyak yang bilang orang tua tuh cocoknya olahraga yang angkat beban gitu, karena tuh akan melatih sendi iya, mereka. itu viral tuh di TikTok ya. Betul. Aku suka ngeliat katanya Iya. untuk melatih otot sendinya itu harus misalnya nge-gym yang Iya. berat-berat dok. Terus banyak banget sekarang influencer-influencer yang dia tuh umurnya udah parubaya ya, 60, 70 tuh menunjukkan bahwa mereka tuh saya angkat beban loh gitu. Nah, iya. Untuk latihan pada yang orang tua yang senior ya, kita harus lebih hati-hati dan lebih selektif. Kenapa? Karena biasanya itu tadi bisa terjadi cedera. Karena kan sudah pasti terjadi penurunan fungsi. Nah, dari ototnya itu udah jadi menurun fungsinya. Jadi kalau dia tetap harus melakukan beban, latihan beban, mungkin latihan beban yang ringan. Jadi kita harus benar-benar selektif. Yang mana yang bisa melakukan latihan beban yang ringan. Jadi latihan bebannya itu ringan aja. Bukan latihan beban yang secara ini ditambah intensitasnya. Itu yang menimbulkan cedera. Nah, cedera yang sedikit ini yang membuat kerusakan yang Fatal. nanti ya berikutnya beberapa tahun kemudian. Gitu. Jadi emang sebetulnya emang kita harus bisa Lebih selektif, ya gitu. lebih Apalagi, selektif. Bukan nggak boleh, Heeh. tapi harus lebih selektif. Nah, berarti emang di media sosial banyak tuh ya misinformasi kayak gitu ya tuh ya. Iya, itu berarti misinformasi dong jatuhnya ya. Ya, Mbak. Jadi yang kita mau pelihara kan bagaimana ototnya supaya tetap optimal, tapi juga tidak menambah kerusakan dari sendinya. Karena kalau dia cedera, makin tambah rusak. Sebenarnya lebih ke sadar umur juga sih di Ya, posisi betul, itu gitu kan. betul. Jangan mentang-mentang udah tua tapi kayak masih muda nih, masih ngangkat-ngangkat. Paling yang ringan lah ya, angkat Iya, beban ringan paling. ringan. Jatuhnya itu dia. Dibandingkan mungkin berapa sekilo kali ya. Ya, hanya untuk memelihara tonus ototnya. Nah, itu Sekilo aja. pun juga cukup kan dokter? Iya. Cukup. Yang penting konsisten balik lagi ya dok. Ya, betul. Dia harus konsisten untuk memelihara supaya optimal, tonusnya optimal. Nih dokter, sebenarnya sih ini agak keluar topik sedikit nih ya, Oh, tapi iya, ini satu gimana? hal yang tadi kita sempat ngobrolnya dulu ya. Kan mumpung lagi ketemu sama dokter ortopedi nih gitu. Iya. Kita nanya-nanya tipis ya. Bener banget tuh. Iya. Nah, kan kita pengen tinggi ya pastinya ya kan. Iya. Anak-anak nih yang pengen tinggi, apakah itu karena genetik mereka atau memang bisa konsultasi ke ortopedi dan mencari cara supaya dia bisa tinggi? Gimana tuh Iya, dokter? karena kan orang tua pengen ya. Kadang tuh ada beberapa profesi yang Iya. minimal tingginya sekian, minimal sekian. Sedangkan orang tuanya pendek, kayaknya nggak bisa deh. Kayak gitu loh dok. Bener Iya. dokter. Kayak saya nih, saya jujur aja. Dulu kepengen banget jadi model gitu kan. Iya, Karena tingginya kurang. Tingginya kurang, nggak bisa nih gitu kan. Terus Iya. saya pergi ke dokter ortopedi, dikasih tahu udah telat umurnya waktu itu kalau nggak salah udah 15-16an lah ya gitu kan. Iya. Gimana nih dokter? Jadi untuk anak supaya tambah tinggi maksudnya ya? Betul, iya. Nah. Apakah karena genetik atau gimana tuh? Betul, memang pengaruh genetik tetap ada. Mm-mm. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengoptimalisasi. Mm-mm. Nah, yang bertumbuh itu kan lempeng pertumbuhannya, epifisisnya. Ini yang membuat kita semakin tambah tinggi. Mm. Nah, bagaimana caranya supaya lempeng epifisis ini bisa lebih cepat tinggi? Bagaimana menstimulasinya? Yang pertama kita juga
harus tahu bagaimana ketebalan dari lempeng pertumbuhannya. Ya, karena bisa saja anaknya itu sama umurnya, sama-sama umur 15 tahun misalnya, 16 tahun, tapi tebal dari lempeng pertumbuhannya berbeda. Nah, prinsipnya semakin tebal lempeng pertumbuhannya, maka optimalisasi pertumbuhannya bisa semakin lebih baik kita capai. Dan itu bisa diukur. Dan kita harus ukur. Oke. Bukan bisa diukur, harus diukur Oh, juga. harus diukur. Ya, jadi kita bisa tahu nih, kira-kira ini potensi dia untuk bertumbuh bagaimana nih gitu. Jangan sampai ekspektasinya tinggi, tapi lempeng pertumbuhannya kita ukur, wah cuman berapa mili gitu. Jadi itu juga sesuatu hal yang penting untuk kita edukasi kepada orang tua misalnya. Jadi ini umurnya memang betul dia 15-16 tahun betul. Ada waktu masih beberapa lama untuk dia bisa tumbuh. Tapi lempeng pertumbuhannya setelah kita ukur cuman segini nih. Gitu. Oke. Nah, itu juga Tapi penting. kayaknya kita bahas sampai sini aja kali ya dokter ya. Biar teman-teman Sahabat Merdeka penasaran. Karena kita akan ada episode selanjutnya soal bahas itu dokter. Siapa menarik tahu kan? nih, iya kan kita masih banyak pengen nanya nih ya, hubungannya seperti apa, gimana caranya gitu. Iya, Mungkin kita bisa bahas lagi di episode berikutnya nanti ya dokter ya. Boleh. Seru banget nih ke pembicaraan kita hari ini, benar-benar isinya daging semua. Dan nanti juga Sahabat Merdeka kalau penasaran stay tune-nya di Jungto Podcast. Siapa tahu kita akan ngebahas soal itu gimana cara bisa jadi tinggi. Iya. Atau Anyway. mungkin tulis di kolom komentar kira-kira kita mau lanjut bahas ini atau enggak kali ya tuh. Nah ya boleh juga tuh kalau misalkan kepengen banget nih ada rahasianya gimana cara jadi tinggi nih, dokter siap buat jawab. Thank you so much ya dokter ya. sama-sama Mbak Ratu. Iya. Oke. Selalu sama-sama. See you again next time dokter. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sahabat Merdeka. Dadah. Bye.